Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota Niluh Putu Ernayanti dengan NIM 2117011012 dan Nimade Mia Karisma Putri dengan NIM 2117011020. Di sini kami akan membahas mengenai materi pengertian pendidikan, unsur-unsur pendidikan, serta pendidikan sebagai suatu. Yang pertama, pengertian pendidikan. Educare yaitu melatih dan menjinakkan. Pendidikan merupakan suatu proses membantu, menumbuhkan, mengembangkan potensi diri, dan mendewasakan. Piados dan agoge yaitu anak dan membimbing. Sehingga hampir sama dengan ilmu pendidikan yang berarti ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan merenung tentang gejala-gejala perbuatan mendidik. Pendidikan menurut para ahli yang pertama yaitu Edgar Dale, pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah sebagai daya upaya untuk memberikan tuntunan pada segala kekuatan, kodrat yang ada pada peserta didik agar mereka baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup lahir dan batin. Pengertian pendidikan sebagai fungsi. Pendidikan sebagai transformasi budaya, yaitu pendidikan merupakan pewarisan budaya. Nilai-nilai kebudayaan mengalami proses transformasi dari generasi muda ke generasi tua, dan pendidikan berfungsi menyiapkan anak didik untuk hari esok. Pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, yaitu pendidikan berlangsung dalam semua situasi kondisi di semua lingkungan yang saling mengisi, seperti rumah, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, yaitu pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, yaitu pendidikan diartikan sebagai kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Yang kedua, unsur-unsur pendidikan, yaitu peserta didik, pendidik, materi, interaksi edukatif, konteks yang mempengaruhi pendidikan. Yang pertama, peserta didik. Peserta didik tanpa pandang usia merupakan subjek atau pribadi yang otonom, yang memiliki ciri khas dan otonomi untuk mengembangkan diri atau mendidik diri, memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, individu yang sedang berkembang, membutuhkan bimbingan dan perlakuan manusiawi, memiliki kemampuan untuk mandiri. Yang kedua, pendidik. Pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasaran peserta didik. Yang ketiga, interaksi edukatif, yaitu komunikasi timbal balik antara peserta didik dengan pendidik yang terarah pada tujuan pendidikan. Yang keempat, materi. Materi pendidikan suatu sarana yang digunakan sebagai media untuk mencapai tujuan dari pendidikan itu sendiri, di mana meliputi materi inti, muatan inti, maupun materi lokal atau muatan lokal. Yang terakhir yaitu konteks yang mempengaruhi pendidikan. Konteks yang mempengaruhi pendidikan terdiri dari yang pertama alat dan metode, yang kedua lingkungan, yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai pendidikan sebagai suatu sistem. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nimade Mia Karisma Putri dengan NIM belakang 1020. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem itu sendiri. Sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema, yang berarti sehimpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Sistem adalah suatu kesatuan integral dari sejumlah
komponen-komponen tersebut satu sama lain saling berpengaruh dengan fungsinya masing-masing. Tetapi secara fungsi komponen-komponen itu terarah pada pencapaian satu tujuan, yaitu tujuan dari sistem. Dari pengertian tersebut, adapun unsur-unsur dari sistem itu sendiri, yang pertama ada satu kesatuan organis, adanya komponen yang membentuk suatu kesatuan organis, adanya hubungan keterkaitan antara komponen satu dengan komponen lainnya, serta adanya gerak atau dinamika dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam sistem pendidikan sendiri memiliki beberapa komponen, yaitu yang pertama ada dasar pendidikan, ada tujuan pendidikan, ada isi pendidikan, ada metode pendidikan, ada alat pendidikan, terdidik, dan pendidik. Untuk yang pertama yaitu mengenai dasar pendidikan. Dasar pendidikan adalah sebagai sesuatu yang menjadi titik tolak untuk memikirkan masalah-masalah pendidikan atau titik tolak untuk melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan. Dalam pendidikan, yang menjadi dasar pendidikan adalah dasar filosofis, historis, psikologis, dasar sosiologis, dan dasar yuridis. Selanjutnya yaitu ada tujuan pendidikan. Pendidikan merupakan usaha sadar, sehingga bisa diketahui bahwa tujuan dari pendidikan adalah segala hal yang dicita-citakan dalam kegiatan pendidikan ini. Selanjutnya yaitu ada isi pendidikan. Isi pendidikan merupakan bahan-bahan atau materi pendidikan yang diberikan oleh pendidik ke peserta didik. Dengan begitu tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Selanjutnya ada metode pendidikan. Metode pendidikan adalah metode atau cara yang dilakukan agar nantinya pendidikan atau tujuan dari pendidikan itu dapat tercapai. Alat pendidikan. Alat pendidikan adalah segala kondisi dan situasi, tindakan dan perilaku, tingkah laku dan perbuatan maupun semua hal yang diadakan dengan sengaja dan terencana, yang langsung dan tidak langsung. Alat pendidikan bisa dibagi menjadi dua macam, yaitu ada alat pendidikan kebendaan dan alat pendidikan bukan kebendaan. Yang selanjutnya ada terdidik dan pendidik. Terdidik merupakan individu yang dijadikan sasaran kegiatan pendidikan supaya tujuan yang diharapkan bisa tercapai dengan baik. Sedangkan pendidik adalah orang yang bertanggung jawab dalam proses pendidikan itu sendiri. Seperti contoh, terdidik adalah siswa dan pendidik adalah seorang guru. Dari keseluruhan materi yang telah kami paparkan, diambil kesimpulan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat, bangsa, dan negara. Adapun dalam pendidikan sendiri terdapat unsur-unsur yang mendukung pendidikan, serta dalam sistem pendidikan terdapat beberapa komponen yang dapat mendukung kegiatan pendidikan tersebut agar terlaksana dengan baik serta mencapai tujuan yang telah direncanakan. Dan dari presentasi kami, jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.